Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, alladzi, yakni orang yatlubul haditha yang mencari-cari akan hadis bila sanadin dengan tanpa sanadnya, kahati bilailin seperti orang yang mencari kayu di malam hari, yatahammalul hataba, ya dia pikul tuh kayu malam-malam, wa fihi, sedangkan dalam kayu itu af'a, ada ular, ya af'a itu ular, wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu. Ular bahaya nggak? Bahaya. Kayu bahaya nggak? Enggak. Kayu ya dibakal masak kali, diambil kayu, digotong-gotong, kayunya nggak bahaya, manfaat, tapi dia nggak tahu dalam kayu itu ada ularnya. Nah, gitu. Jadi kita mesti cari hadis yang ada sanad-sanadnya gitu ya, yang bagus-bagus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala, wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala amma ba'du, itu ya. Adapun setelah itu, ai ba'da ma taqaddama, setelah apa yang terdahulu, yakni minal muqaddimah, dari pendahuluan yang ada, yakni setelah musannif ini mengucapkan basmalah, setelah musannif itu mengucapkan hamdalah, dan setelah musannif itu bersalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sekalian keluarga Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya, fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbari ay al ahaditsin nabawiyati ay al mansubati lin nabi, ya. Maka sungguh diriku, ini berarti masih perkataan daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, sungguh aku, ya, sungguh diriku, aratu berkehendak, an ajma'a kitaban, bahwa aku akan menghimpun akan satu kitab, lil akhbari, bagi sekalian khabar. Ma makna khabar? Ay al ahaditsin nabawiyati, yakni hadis-hadis nabawiyah, yakni hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay yakni al mansubati lin nabi, maknanya khabar itu hadis Nabi, yakni al mansubati, hadis yang dinisbatkan, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis itu mesti dinisbatkan kepada Nabi? Li'annaha, karena bahwasanya hadis-hadis itu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan-ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dikatakan hadis, ya hadis dari Rasulullah, ya adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis, ya ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal athari,
Dan juga aku akan menghimpun satu kitab bagi sekalian athar. Apa itu athar? Ai al-manqulatil marwiyati. Ya, athar itu adalah mankulat. Ya. Nukilan ya, mankulat gitu ya. Al-marwiyati yang diriwayatkan. Ai yakni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi nanti ada tingkatan hadis tuh ya, ada hadis marfu, ada hadis marfu. Itu nanti langsung dari Nabi. Ada yang hadis yang nanti jalur dari sahabat gitu ya. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Jadi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, beliau akan menghimpun satu kitab yang isinya hadis-hadis Nabi SAW, yang beliau namakan akhbar atau khabar ya, dan juga athar, yakni mankulat, nukilan hadis juga ya, yang nanti sanadnya itu al-marwiyah, yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Jadi sanadnya nanti diambil oleh beliau sanad yang sahih. Walaupun di awal penjelasan kemarin ya, ini nanti dalamnya ini banyak hadis-hadis dengan berbagai macam riwayat ya. Umpama ada ditemukan riwayatnya itu yang dhaif, maka jangan kau sepelekan akan yang dhaif itu. Yang dhaif juga ada riwayatnya ya, ada riwayatnya. Yang ada maudhu, hadis palsu nggak ada, kalau hadis dhaif masih ada. Kita di tingkatan hadis tuh ya, yang biasa kita kenal ada hadis sahih, nanti ada hadis hasan, ada hadis dhaif gitu ya. Fasahihu, maka bermula hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Wa matasala sanaduhu wa adalat naqlatuhu. Jadi hadis sahih itu adalah hadis ya, matasala, hadis yang bersambung, sanaduhu, sanadnya. Jadi sanad itu bersambung. Apa makna bersambung? Nggak terputus gitu ya. Tersambung itu maknanya tidak putus tuh hadis gitu, sanadnya nggak putus. Kalau dikatakan nggak putus berarti dari perawi sampai Nabi nyambung terus ya, nyambung terus. Anfulan gitu, nanti sampai kepada Rasulullah SAW. Wa adalat naklatuhu, dan adil naklatuhu, penukilnya, perawinya adil gitu. Makanya dikatakan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif ya. Dari mana bisa jadi sahih? Yang pertama dilihat ya, sanadnya nyambung apa enggak. Apakah kalau hadis hasan sanadnya enggak nyambung? Nyambung juga gitu. Kalau hadis dhaif yang lemah nyambung nggak? Nyambung juga, karena ada ciri yang kedua, kriteria yang kedua, yakni mesti adil penukilnya, mesti adil perawinya. Adil ini kan wad'u syai' fi mahalli ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Orang yang jadi perawinya itu tidak berbuat zalim. Apa zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Maka nanti dilihat tuh derajat sahihnya itu, ini kalau emang perawinya ini ya perawi yang wasik, yang benar-benar terpercaya dan adil dalam urusan kepribadiannya. Kalau kita
soleh banget nih orang gitu, soleh banget gitu nih orang. Ya mau makannya nggak lupa cuci tangan dulu, gitu segitunya. Ya kalau tiap sholat nggak lupa pakai siwak dulu, soleh banget. Maka sebab kesolehan dari perawinya, dari penukilnya, hadis yang diriwayatkan menjadi hadis yang sahih. Gitu. Yang kedua, umpama ada orang dia soleh, ya dia soleh, tapi kadang-kadang suka berbuat sesuatu yang sifatnya ya khilaful aula gitu deh ya. Seumpama nih, kadang waktu nyemot roti ambil diri dimakan gitu. Makan roti sambil diri, nyemot roti cuman sedikit, dosa nggak makan roti ambil diri? Enggak, cuman kan sunnahnya duduk gitu. Nah, ini orang cuman sekali-kalinya waktu kayak gitu ya, dilihat orang, wah makannya sambil diri gitu. Maka nanti tuh derajat hadisnya yang musuhnya sahih bisa turun jadi hasan. Terus nanti umpama ada lagi ya, ada orang kadang-kadang suka mengerjakan sesuatu yang sifatnya ya iseng saja, tapi ada kedustaan di dalamnya. Umpama ada orang, umpama ada ayam pada ngumpul di jalanan, ayam pada main, dia bagi tangannya ker 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 gitu, dia mengundang ayam seolah-olah ada makanan di tangannya, padahal kosong. Bohong nggak? Siapa yang dibohongin? Ayam dibohongin. Wah, bohongin ayam kata orang gitu. Makanya bisa turun lagi pangkat hadisnya menjadi derajat dhaif gitu. Bukan orang tukang maksiat. Kalau yang tukang maksiat mah nggak jadi perawi hadis. Artinya kesalahan-kesalahan yang nilainya kecil gitu, ya, dan tidak sampai melanggar kepada dosa. Enggak dosa. Begitu ya. Tapi itu nanti menunjukkan, dikatakan wa adalat naklatuhu, betapa tingkat keadilan dari penukil hadis itu. Kalau yang orangnya adil sekali atau soleh sekali, ya itu hadisnya jadi sahih. Kalau yang nanti dilihat ada bagaimananya, bisa jadi hasan. Yang lebih dari sekedar bagaimananya, bisa jadi dhaif. Nah, gitu. Jadi tingkat hadis itu dilihat dari perawinya. Jadi yang pertama dari nyambung sanadnya, yang kedua dari adilnya perawinya gitu ya, atau penukilnya. Itu yang dinamakan hadis sahih. Wal isnadu, dan bermula isnad. Apa itu isnad? Kan dikatakan bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ya, isnad. Ada isnad, ada sanad. Apa isnad? Isnad itu huwa hikayatu tariqil mutun. Ya, isnad itu adalah hikayat. Ya, hikayat, kalau kata kita hikayat apa sih? Cerita gitu ya, cerita. Tariqil mutun atau tariqil matan, dari perjalanan kitab matannya gitu, kitab matannya. Kitab matan ini adalah yang murni. Matan itu sesuatu yang murni, yang belum diberikan syarah, namanya matan. Apa syarah? Syarah itu penjelasan gitu. Ya. Kayak umpama kita dapat hadis. Ya. Dikatakan akhbarana fulanun gitu. An abihi wa akhbarahu, gitu. Itu hikayat namanya. Ya, hikayat itu namanya isnad. Hikayat, cerita dari perjalanan kitab matannya gitu ya, kitab matannya atau naskah yang belum disyarahkan yang aslinya, itu namanya isnad. Akhbarana fulanun, ya, telah mengkhabarkan kepada kami oleh si fulan. Nah, hikayat itu akhbarana atau akhbarana itu isnad namanya. Ya, namanya isnad gitu. Jadi wal isnadu, bermula isnad itu adalah huwa hikayatu tariqil matan, yakni hikayat atau cerita daripada perjalanan matan. Ceritanya dari fulan, dari anu, nah darinya itu isnad namanya. Ya, darinya itu isnad. Nah, itu hikayah ya, hikayat tariqil matan.
Wasanadu, dan sanad. Kalau sanad apa sanad? Tadi ada isnad, ada sanad. Kalau satu huwa tariqul musilatu ilal matani, yakni sanad itu adalah at-tariqu, perjalanan al-musilatu yang menyampaikan ilal matan, sampai kepada matan. Kalau tadi isnad itu ceritanya, cerita perjalanan itu kitab matan. Tapi kalau sanad itu perjalanan yang menyampaikan kepada matan. Contohnya gampangnya nih, akhbarana fulanun an fulanin, gitu kan? Itu kalimat akhbarana isnad. Nah, fulanun an fulanin, oleh si fulan, dari si fulan. Nah, fulan itu namanya sanad, gitu. Ya, jadi kalau sanad itu dari lebih ke orangnya, sanad ya. Dari si fulan. Nah, itu darinya itu isnad. Nah, fulannya itu sanad namanya. Jadi kalau isnad itu cerita perjalanannya, kalau sanad yaitu lebih kepada orangnya, gitu ya, orangnya. Enggak dikatakan at-tariqul musilatu ilal matan, yakni perjalanan yang menyampaikan kepada matan. Habis cerita kepada saya Pak Haji Anu, dia dari Haji Anu umpama. Nah, dia itu Haji Anu dulu dapat cerita dari babanya. Nah, babanya itu dari Haji Anu, gitu. Orang nanya, emang apa yang diceritain? Gitu. Cerita ada dulu di sini ada seorang wali yang tangannya kalau masuk ke dalam api nggak kebakar, gitu. Pertanyaannya, yang dinamakan isnad yang mana? Telah menceritakan kepada kami. Nah, itu isnadnya. Sanadnya dari Pak Haji, oleh Pak Haji, dari Pak Haji, dari babanya. Nah, itu namanya sanad. Matan yang mana? Matan yang dikatakan matan dari yang tadi kita contohin, matannya mana? Tuh matan yang tadi. Dulu di sini ada seorang wali yang tangannya nggak kebakar kalau dimasukin ke dalam api, gitu. Itu belum disarahin. Kalau disarahin tuh umpama dulu ada seorang wali. Dulu ini kapan? Orang bilang dulu itu ya zaman sebelum datang Belanda umpama. Itu syarah namanya. Matan itu yang belum disarahin. Kalau disarahin namanya syarah, gitu. Dijelasin namanya syarah. Kalau yang belum jelasin namanya matan. Jadi teks aslinya, gitu. Teks aslinya. Ada seorang wali, itu seorang wali masih matan. Kalau dijelasin seorang wali itu siapa ya? Adalah orang yang mendapatkan karomah dari Allah. Nah, itu mendapatkan karomah namanya syarah. Nah, matan itu teks aslinya, gitu ya, teks aslinya. Fa qauluka akhbarana fulanun ilal akhir isnadun, atau ya. Maka ucapan dirimu akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami, fulanun oleh si fulan, ilal akhir, sampai akhirnya, oleh fulan an fulanin, ya, an abihi, ya, an fulanin, gitu ya. Tuma akhbarana, akhbarahu. Nah, itu semua namanya isnad, namanya isnad. Ya, jadi ceritanya, hikayatnya itu isnad. Wa nafsur rijali, dan sosok orangnya, ar-rijal, ya, orangnya yang menyampaikan dari fulan, si fulan itu sanadun, itu namanya sanad, ya, namanya sanad. Wal matan, dan adapun matan, apa itu matan? Huwa alfadhul hadithi alladzi taqumu bihal ma'ani. Ya, yang namanya matan itu adalah alfaz, yakni lafaz, ya, dari hadis
alladzi taqumu biha, yang menjadi berdiri dengan lafaz hadis itu al-ma'ani, oleh sekalian makna-makna. Jadi dengan sebab adanya lafaz hadis itu, maka akan datang sekalian makna-makna. Nah, lafaz hadis itu namanya matan. Teks asli dah gampangnya gitu ya. Jadi kalau kita puyeng-puyeng apa sih muter-muter, maksudnya teks asli gitu ya. Teks asli sebelum diberikan penjelasan namanya matan. Sebab adanya matan, maka nanti akan timbul sekalian ma'ani, ya, pemaknaan-pemaknaan atau syarahnya gitu. Matan. Makanya ini kitab matannya itu kitab Lubabul Hadis. Nah, syarahnya yang Syekh Nawawi buat namanya kitab Tanqihul Qaul. Ya, makanya kalau kita baca Fatihah ya buat dua-duanya, karena yang kita baca dua-duanya. Ya, kalau kita baca syarah, matannya kebaca juga gitu, ya, kebaca juga. Wa qala Ibnu Jama'atin huwa ma yantahi ilaihi ghayatu sanadi. Ya, kata Imam Ibnu Jama'ah, apa itu matan? Matan itu ya huwa, yaitu ma yantahi ilaihi ghayatu sanadi, yakni sesuatu yang yantahi, ya, berakhir ilaihi kepadanya, ghayatu sanadi, sejauh-jauhnya sanad. Umpama sanadnya ada 5, orang-orangnya 5, maka setelah orang kelima yang disebutkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya kan, berarti yang terakhir siapa nih? Rasulullah, kan dari Rasulullah tuh, ya, yaqulu, telah beliau bersabda. Jadi apa yang disebutkan setelah orang terakhir itu namanya matan. Kira-kira kalau umpama ada satu keterangan yang bakal dibahas, yang bakal timbul duluan, penjelasannya dulu, apa matannya dulu? Nah, matannya dulu. Tanpa matan apa yang dijelasin? Kan dia ada, tidak ada, nah, gitu. Jadi setelah sampainya sanad, ya, atau orang yang meriwayatkan pada orang terakhir, ya, ghayatu sanadi, ya, yang sejauh-jauhnya sanad itu adalah matan, ya, matan. Afada dzalika Ibrahimu Asy-Shibrakhaiti, ya, telah memberikan faedah yang demikian oleh Syekh Ibrahim Asy-Shibrakhaiti. Wathiqin, terpercaya. Jadi biisnadin sahihin wathiqin, dengan sanad yang sahih. Tadi kita sudah bahas tentang penjelasan sahih, ya, tentang penjelasan isnad dan sanad. Sekarang wathiq, ya, hadis yang wathiq. Apa makna wathiq? Terpercaya, ya. Orang bilang thiqah gitu, ya, kita mesti thiqah, kan orang yang kata, itu emang nggak thiqah nih, apa maknanya nggak thiqah? Nggak terpercaya. Jadi wathiq nih terpercaya, hadis yang terpercaya. Aidhabitin naqilin an mithlihi ilal muntaha, ya, makna wathiq terpercaya itu aidhabitin, yakni seorang dhabit. Dhabit itu yang memelihara, ya, orang yang memelihara dirinya dari berbagai macam maksiat kepada Allah, ya, itu dhabit, ya. Kalau kita di komus, dhabit itu perwira, orang yang gagah gitu, ya, perwira. Jadi dhabit maknanya orang yang memelihara dirinya gitu, ya, dijaga nggak mau berbuat maksiat pada Allah. Naqilin, naqil, yang menukil, an mithlihi, dari orang seperti dia, artinya dari orang seperti dia gitu, ya, ilal muntaha, sampai kepada penghabisannya. Dia nggak putus, nukilannya nggak putus, ya. Dalam urusan bab isnad dan sanad itu semuanya nyambung. Itu namanya wathiq, ya, terpercaya. Fahadzaftul asanida, maka saya hilangkan tuh asanida, ya,
jalur isnadnya yakni rauman lil ikhtisari, karena mengharap kepada ringkesnya, ya kepada ringkesnya. Jadi dikatakan wa huwa jam'u isnadin. Jadi asanid itu jamak dari isnad. Apa isnad tadi? Orangnya apa ceritanya? Ceritanya. Jadi nanti dalam hadis ini yang bakal disebutkan oleh beliau itu menghilangkan isnadnya, ya. Cerita-ceritanya tidak disampaikan. Kenapa? Tujuannya biar bisa lebih ringkas, gitu ya, lebih ringkas. Qala al-Badr bin Jama'atin, telah berkata al-Imam Badar ibnu Jama'ah, al-isnadu huwal ikhtibaru an tariqil matani. Ya, ini pendapat lagi nih tentang isnad. Menurut Imam Al-Badru Ibnu Jama'ah, al-isnad, ya, isnad itu wal ikhtibaru, yani ikhtibar, ya, ceritanya gitu ya, antarikil matan, dari perjalanan matan, wasanadu, sedangkan sanad, ya, menurut Imam Badar bin Ibnu Jama'ah, sanad itu huwa raf'ul hadithi ila qailihi, yakni pengangkatan suatu hadis ila qailihi, sampai kepada yang mengucapkannya. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Nanti yang terakhir siapa yang mengucapkan, ya. Kalau kita sebut hadis berarti kan Rasulullah terakhir, maka nanti pengangkatan hadis sampai yang mengatakan hadis tersebut itu sanad namanya. Kalau ceritanya, ya, ikhtibarnya, itu semuanya namanya isnad. Qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, ya, ini berarti kalau Imam Nawawi ini Al-Imam Nawawi, ya, Al-Haramain, bukan Syekh Nawawi, karena yang memberikan syarah ini Syekh Nawawi. Qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, as-sanadu silahul mu'min. Sanad itu senjatanya orang mukmin, ya. Sanad itu senjatanya orang mukmin. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun fabima yuqatilu, maka apabila tidak ada bersama mukmin itu silahun, satu senjata, ya, si mukmin nggak punya senjata, ya, fabima yuqatilu, maka bagaimana si mukmin itu dapat berperang? Kita mesti punya senjata. Kalau nggak punya senjata, bagaimana kita bisa perang? Gitu. Orang pada bawa tombak, orang ada bawa pedil, orang bawa panah, ya, kita tangan kosong, susah juga, ya. Maka dikatakan senjata mukmin itu adalah sanad, ya, perlu sanad kita, ya, perlu sanad. Kalau nggak ada sanad, dikatakan kayak orang mau perang nggak bawa senjata, gitu ya, susah. Ya, makanya laula isnad, kalau nggak ada sanad nanti orang tuh bakal waqala masya man sya, orang bakal ngomong seenak-enaknya gitu, ya, seenak-enaknya. Qala masya wa sa, ya, seenak-enaknya orang. Makanya kita kalau lihat orang-orang ngaji tuh, dia cerita juga, dulu guru saya ngomong gini, itu termasuk sanad. Ya, dulu guru saya nih cerita begini, dulu Syekh Anu nih ngomong begini, itu sanad, gitu ya, termasuk sanad gitu. Sebab kita orang jangan ngomong sembarangan. Jadi apa yang kita dapat, itu yang kita sampaikan, nah gitu ya, itu namanya wasik, ya, terpercaya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, alladhi yatlubul haditha bila sanadin ka hatibi lailin, ya, yatahammalul hataba wa fihi af'a wa huwa la yadri.
Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, alladzi, yakni orang yatlubul haditha yang mencari-cari akan hadis bila sanadin dengan tanpa sanadnya, kahalti bilailin seperti orang yang mencari kayu di malam hari, yatahammalul hataba, ya dia pikul tuh kayu malam-malam, wa fihi, sedangkan dalam kayu itu af'a, ada ular, ya af'a itu ular, wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu. Ular bahaya nggak? Bahaya. Kayu bahaya nggak? Enggak. Kayu ya dibakal masak kali, diambil kayu, digotong-gotong, kayunya nggak bahaya, manfaat, tapi dia nggak tahu dalam kayu itu ada ularnya, nah, gitu. Jadi perlunya sanad tuh diibaratkan Imam Syafi'i seperti orang yang mencari kayu di malam hari, ya tahammalu, ya dia gendong tuh, dia pikul al-hataba, kayu bakar itu, wa fihi, sedangkan dalam kayu itu af'a, ada ularnya, wa huwa la yadri, sedangkan orang itu tidak mengetahuinya. Ya, jadi repot. Jadi kita mesti cari hadis yang ada sanad-sanadnya gitu ya, yang bagus-bagus saja. Itulah ya, wa ja'altuhu arba'ina baban fi kulli babin minha ya asyratu ahadits. Ya, wa ja'altuhu wallahu a'lam bissawab.